Boleh, Pak. Shalom. Shalom. Baik, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom Bapak Ibu yang ada di gereja. Kita patut bersyukur hari ini kita dipertemukan lagi oleh kasih Tuhan dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga. Hari ini tema yang diambil menjadi gereja yang sejati dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Mari Bapak Ibu kita siapkan seluruh keberadaan kita, khususnya Bapak Ibu yang ada di rumah, sehingga dengan sikap ibadah yang benar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa padang gurun. Mengawali ibadah hari ini, kita buka dengan pujian pembukaan Nahpiri 12 ayat 1 dan ayat 2. Allah Bapa sumber berkat. Jemaat kasih Kristus, mari kita teguhkan, kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, Bapa
kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Demikian nas pembimbing kita, Tuhan berkati. Meresponi nas pembimbing hari ini, kita kembali menaikkan pujian sambutan PKJ 13 ayat 1 dan ayat 2. Kita masuk rumahnya. Menyembah kepadanya, kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita dari Roma 2 ayat 4 sampai 6 bersabda demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, hari ini hukum Tuhan menegur kita bahwa seringkali memang kita mengeraskan hati kita. Kita tahu standar kebenaran firman Tuhan, kita tahu itu firman Tuhan, tapi seringkali kita mengeraskan hati kita. Tapi hari ini kita bersyukur ada waktu bagi kita untuk mengaku segala dosa kita. Jemaat, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Sebelum kita menaikkan ataupun mengaku segala dosa-dosa pelanggaran kita, terlebih dahulu saya undang kita dengan rasa menyesal menaikkan pujian penyesalan Nafiri 163 ayat 1 dan ayat 2. Aku datang ke salib.
Engkau juru selamatku, di kakimu ku sujud, beri aku keselamatan. Hidupku penuh dosa, bebanku sangat berat. Yesus beri penghiburan, ku dapat keampunan. Aku percaya Tuhan, Engkau juru selamatku, di kakimu ku sujud, beri aku keselamatan. Baik Bapak Ibu yang di rumah maupun Bapak Ibu yang ada di gereja saat ini, mari hari ini kita bersyukur ada waktu bagi kita untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Seperti firman Tuhan hari ini, hukum Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Tapi seringkali karena kemampuan kita, karena keadaan mungkin kelebihan kita mengeraskan hati kita. Bahkan mungkin juga karena kekurangan, karena banyak beban, kita juga seringkali mengeraskan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak adil. Tapi hari ini kita bersyukur ada waktu bagi kita untuk datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa pelanggaran kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudaraku semua, dengan rasa menyesal kita katakan kepada Tuhan, Bapa di surga, benar Tuhan, inilah kami jemaat-Mu Tuhan, dengan penuh beban, dengan penuh penyesalan, kami datang mengaku kehadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini jelas firman hukum Tuhan mengajar kami, menegur kami, agar jangan mengeraskan hati kami. Bapa di surga, memang kami tidak mengerti akan firman-Mu, tapi tatkala kami mau memberikan hati kami, tatkala kami mau melembutkan hati kami, disitulah sebenarnya firman-Mu bersabda, disitulah sebenarnya firman-Mu berbicara, disitulah firman-Mu berkuasa menyatakan yang benar. Karena itu Bapa, mohon ampun semuanya Tuhan. Kami mohon ampun atas kesalahan kami. Kami mohon ampun atas kekerasan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan melihat hati penyesalan yang dalam dari umat-Mu saat ini, dari kami umat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat baik, Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersyukur, kami terima pengampunan ini Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan belajar melembutkan hati kami dengan dengaran akan firman-Mu. Terima kasih atas waktu ini, terima kasih atas pengampunan ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni kami berdoa. Amin, kita aminkan refnya, aku percaya Tuhan. Engkau juru selamatku, di kakimu ku sujud, beri aku Katakan sekali lagi, aku percaya Tuhan.
Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, sekarang dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Demikian jemaah sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Mari Bapak Ibu, jemaat semua, mari kita memberikan salam kasih dan damai kepada satu sama yang lainnya. Salam damai, salam damai. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita yang sudah menerima berita anugerah, mari dengan rasa syukur kita terima berita anugerah tadi dengan ucapan syukur melalui pujian syukur Kidung Jemaat 252 ayat 1 dan ayat 6, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan korban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang besar. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dari 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Demikian sabda Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Emeritus Christian Yudono. Tapi sebelumnya kita siapkan seluruh hati keberadaan kita. Mari kita seperti seorang murid yang akan dengar-dengaran akan gurunya. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan dengan pujian persiapan Nafiri 197 ayat 1 dan ayat 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
biarlah pujian yang baru kami naikkan kepadamu menjadi doa kami, bahwa kehendak Tuhan biarlah jadi dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin melalui peristiwa-peristiwa yang sulit, tetapi kami yakin bahwa kehendak Tuhan selalu baik. Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun kami terus masuk dalam rencana-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin belajar lagi satu bagian firman-Mu. Dan secara khusus bersama gereja-gereja Kristus yang hari ini, peneguhan para penatua jemaat-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang juga mengajar kami tentang kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Supaya melalui kami gereja-Mu ditumbuhkan, Injil diberitakan, banyak orang mengalami pertobatan. Itulah rinduan kami ya Bapa. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jemaat sekalian, firman Tuhan hari ini diambil di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai 25. Demikian akan saya bacakan Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sudah ia bangkit dari antara orang mati. Barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian jauh Bapak Ibu sekalian firman Tuhan yang berbahagia kita sekalian yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Sekalian, firman Tuhan hari ini berbicara tentang gereja yang sejati dalam tema sinode gereja Kristus. Dalam teks Alkitab kita yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Nah, jemaat sekalian, tentu timbul pertanyaan kalau kita membaca ini, mengapa Tuhan marah ya, dalam bait Allah menjelang hari raya Paskah? Ada alasan yang mendasar sebetulnya yang Tuhan Yesus memarah kepada para pedagang di bait Allah. Nah, jemaah sekalian, karena apa? Dalam kitab Markus sangat jelas pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 katakan, rumahku menjadi sarang penyamun. Loh, sarang penyamun yang bagaimana? Tentu menjadi satu bagian demikian, jemaah sekalian.
Nah, kita lihat di situ pada waktu itu, yaitu para pemimpin Israel, tua-tua, orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat, para imam, bahkan juga imam besar terlibat ya di Sanhedrin, membuat satu keputusan seperti fatwa, kira-kira begitu. Fatwa antara halal dan haram. Nah, maka yang disebut halal yaitu para korban-korban, yaitu semua hewan-hewan yang akan dijadikan korban Paskah, yaitu korban hewan-hewan yang ada di bait Allah, yang diperjualkan oleh para tokoh agama, oleh Farisi, Saduki, ahli Taurat, para imam, bahkan Lewi pun terlibat di dalamnya. Nah, kalau hewan-hewan yang lain dari luar tidak sah, harus membeli dari bait Allah. Itulah keputusan fatwa Sanhedrin, mahkamah agama, ya mirip ya dengan di negara kita ya. Haram halal. Kalau ingin membakar korban harus beli dari bait Allah. Wow, saudara sekalian, apa dampaknya? Dampaknya sangat-sangat luar biasa, karena harganya bisa 3 kali, 4 kali, bahkan 7 kali lipat dari harga kambing. Mungkin kalau domba 5 juta bisa 35 juta. Sehingga banyak jemaat termasa terperas. Bahkan orang banyak nggak mampu, hanya mampu membakar, yaitu burung merpati. Bahkan keluarga Yesus sendiri mempersembahkan, membakar pun burung merpati, nggak mampu beli. Itulah Tuhan Yesus marah dan dijadikan penukaran uang, jual beli, terjadi korup di bait Allah itu. Nah, sehingga para ahli Taurat yang tugasnya, para Lewi yang tugasnya tidak seharusnya jual beli, perdagangan, ya terlibat dalam jual beli hewan-hewan korban. Inilah yang membuat Tuhan Yesus marah. Rumahku menjadi sarang penyamun, tempat koruptor, tempat pemerasan, sehingga banyak orang menjadi tertekan. Maka Tuhan Yesus tidak tanggung-tanggung, jungkir balikkan, burung-burung merpati dilepas. Itulah kemarahan yang kita lihat, kemarahan yang luar biasa Yesus, karena dia menganggap mereka sudah menodai hukum Taurat sendiri. Mereka mengajar Taurat. Apa yang diajar? Kalau kita membaca imamat, peraturannya jelas apa yang harus dibakar. Umur harus 1 tahun, binatang tidak bercacat, itu sudah cukup. Tidak harus membeli dari bait Allah. Semua jemaat boleh mempersiapkan diri yang terbaik, memelihara hewan-hewan di rumah dengan baik, dirawat dengan baik, baru dipersembahkan. Tidak harus membeli dengan bait Allah. Itulah monopoli perdagangan hewan di bait Allah oleh para pemimpin agama, sehingga Tuhan Yesus marah. Bait Allah dinodai dengan satu hidup kekafiran, sehingga mereka perlu ditegur. Nah, jemaah sekalian, ini latar belakang bagaimana Tuhan mengusir mereka, suruh pulang. Tidak layak mereka, rumahku harus menjadi rumah doa. Harus kembalikan posisinya bait Allah yang dibangun Salomo menjadi tempat peribadahan, bukan untuk jual beli. Nah, saudara sekalian, ini sebetulnya hanya simple, saudara sekalian ya. Menyucikannya Tuhan Yesus ingin menjadikan gereja, menjadikan bait Allah itu begitu suci, kembali seperti maksud Salomo mendirikan, sebagai tanda bahwa Tuhan hadir. Firman Tuhan harus diberitakan. Jadi tempatnya yaitu memang pelatarannya boleh membakar korban bakaran di situ. Itu selalu syarat pengampunan dosa. Tapi juga tempat ibadah umat Allah di pelataran bait Allah. Dan di situ juga menjadi satu tanda pemberitaan firman Tuhan. Harus disampaikan, Taurat disampaikan oleh para imam dan para guru-guru agama di situ. Nah, jemaah sekalian, itulah yang menjadi satu persoalan. Maka Tuhan Yesus ingin mengembalikan, karena gereja atau bait Allah ya pada waktu itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak sesuai yang Tuhan maksudkan. Maka ini ditunggang balikkan, diusir. Bahkan
ahli-ahli Taurat yang harusnya mengajar firman, tetapi memanipulasi dalam kehidupan tokoh-tokoh agama yang harusnya mengajar, mendidik dalam hukum Taurat, tetapi hidupnya juga di dalam penyelewengan. Orang Lewi yang harus tugasnya hanya membakar korban-korban, terlibat perdagangan. Nah, cuma sekalian itulah yang menjadi satu dasar. Maka Tuhan Yesus tidak, artinya Tuhan Yesus dia tidak serak, atau Tuhan Yesus melihat itu satu dosa yang luar biasa karena dosa yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Maka inilah perlu dibersihkan. Nah, jemaat sekalian, mungkin saya ke bagian ini, dalam konteks ini latar belakangnya hanya itu. Nah, saya ingin memberikan satu sekalian ulasan berdasarkan satu buku yang tulisan dari artikel-artikel, yaitu buku tantangan-tantangan gereja di dalam gereja modern, zaman modern. Apa sih sebetulnya gereja yang harus disucikan? Apa itu gereja yang harus dibersihkan? Ya. Apa yang disebut gereja sejati? Memang ukurannya gereja yang sejati itu memang Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang di dalamnya, orang yang percaya kepada Kristus, hidup dalam pengudusan, hidup dalam firman. Itu gambaran-gambaran yang otentik dan original bagaimana gereja. Nah, para pakar teologi, jemaat sekalian, khususnya para ahli teologi, khususnya ahli perjanjian baru, menulis satu kumpulan artikel dalam satu buku tantangan gereja-gereja di dalam gereja masa kini. Maka saya ingin jelaskan apa itu yang relevansinya sekalian di dalam gereja masa kini. Ada 4 pokok yang besar sekalian ya. Ada 4 pokok yang besar yang sekarang sedang terjadi. Ya. Yang pertama Bu sekalian, ya, masalah yang terjadi pada gereja masa kini nanti menjadi evaluasi saya juga bersama penatua, mungkin juga penatua khusus Posan, kita harus kembali ke sini. Yang pertama, orientasi profit. Gereja cenderung berorientasi profit, sekarang ini berorientasinya profit, sehingga fokus terhadap misi dan PI terabaikan atau tidak mendapatkan perhatian secara maksimal. Akibatnya gereja sebagai alat anugerah tidak dijalankan secara penuh. Ini yang terjadi. Apa artinya? Jadi gereja tidak lagi berfokus kepada people oriented dan sentral Kristosentris, tetapi dia untung dan rugi. Ya. Maka apa dampaknya? Maka dampaknya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang jemaat yang pas-pasan hidupnya, jemaat yang tidak memberikan sumbangsih kepada gereja, masalah materi itu bisa saja tidak terlayani dengan baik. Dan inilah banyak dosa yang terjadi juga para rohaniwan, para pendeta, dosa di sini. Maka dia takut menegur orang-orang kaya. Dia bisa arogansi kepada orang-orang miskin, tetapi dia seperti bulu kumis kucing dengan orang-orang kaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sadar Bapak sekalian, integritas kita kadang-kadang diuji. Apakah sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan dengan benar kepada siapa saja, berani menegur kepada siapa saja. Kadang-kadang hamba Tuhan takut menegur orang-orang kaya yang berdosa, orang-orang yang memberikan uangnya ke gereja lebih banyak. Saya salut pendeta Stephen Tong di mimbar menegur orang kaya di situ ya, salah satunya ya Muhtar Yahdi. Siapa nggak kenal Muhtar Yahdi? Dia katakan dengan terus terang di situ, saya pegawai bank kalau tidak bertobat, katanya juga tidak. Ya berani. Saudara sekalian, dalam gambarannya kehidupannya di situ digambarkan. Inilah gereja seringkali di situ jatuh. Maka dampaknya pemberitaan Injil itu tidak maksimal kalau orientasinya kepada untung atau rugi.
Itu yang terjadi. Ini ditulis oleh pendeta Caleb Tong yang sekarang gereja KM Tong di Bandung. Nah, cuma sekali itulah haknya jujur, gereja banyak jatuh, hamba Tuhan banyak jatuh, orientasi di sini fokusnya kepada jiwa, bukan jiwa-jiwa lagi. Dan gereja-gereja sekarang juga banyak gereja-gereja yang baru ini juga berorientasi ke situ. Berkat. Ya, bahkan perpuluhannya pun untuk dirinya sendiri. Ya, kita kumpulkan perpuluhan dari jemaat, setelah itu pas liburan jalan-jalan ke Israel. Banyak sekali jemaat jatuh, pendeta banyak jatuh dalam konsep ini. Nah, jemaat sekali ini yang terjadi orientasi perwit. Mari kita menguduskan diri dari konteks ini. Yang kedua secara ontologis ya, ini ontologis atau ide gagasannya ya. Gereja tidak hidup sebagai gereja. Pertumbuhan gereja diukur dari harta properti yang dimiliki. Dan anggota jemaat rata-rata sekarang ini Bapak sekalian, yaitu banyak pertumbuhan gereja besar itu atestasi, bukan petempat-petempat baru. Bapak boleh catat semua, ini survei dari para hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan, mengevaluasi gereja-gereja besar sekarang juga gambaran ini yang nyaman tempatnya, yang karena bisa tempat parkir yang indah. Gereja-gereja yang tidak mempunyai tempat parkir, Bapak sekalian, nggak ada orang kaya di situ. Maaf aja, gereja Kristus di mana tuh di Jembatan Hitam, Bapak Ibu yang sudah tahu ya, kalau Bapak parkir satu mobilnya sulit sehingga nggak berkembang terus. Nggak mau, jemaat milih-milih tempat parkir nyaman. Maaf, gereja yang punya parkir nyaman ya itu gampang saja, seperti maaf di Cibinong aja parkirnya banyak ya. Bisa nampung 100-200 mobil sekitarnya ya. Banyak. Dan itu menjadi ukuran gereja yang bertumbuh. Apa iya? Timbul pertanyaan, saudara sekalian. Mereka hanya kumpul beribadah, tetapi untuk penata layanan secara pastoral, pembinaan pada dasarnya ya, tidak maksimal. Karena secara ontologis, secara gagasan, secara ide, gereja itu sebut tidak hidup sebagaimana gereja yang sebenarnya. Gereja bagaikan perusahaan, gereja bagaikan satu organisasi sosial gambarannya. Ini kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi, yang perlu mendapat reformasi dari kehidupan kita. Nah, jemaat sekalian di sini, ya di dalam konteks ini. Minggu lalu ya mungkin Bapak Ibu sekalian yang mengikuti peneguhan pendeta kami di Purwakarta ya, saya senang khotbahnya, singkat ya. Saya keluar dari posisi yang nyaman, saya milih tantangan gereja yang baru ya, katakan memang kadang-kadang sekalian konteks ini. Nah, ini menjadi catatan saja. Nah, Bapak sekalian, dalam konteks inilah kita belajar dalam satu bagian ini. Wah, mari gereja secara ontologis kita kembalikan. Gereja ya gereja. Itu satu kesucian gereja digambarkan di situ. Ide dia ada alat anugerah yang Tuhan berikan. Jadi, kalau orang masuk dalam gereja dia melihat Kristus yang berkuasa di sana, kasih yang dirasakan di sana, dan penginjilan berita firman Tuhan disampaikan di sana. Ini yang kedua yang disampaikan yang gereja yang perlu mengalami reformasi. Yang ketiga, sekalian, pemberitaan gereja. Gereja seringkali tidak berpegang pada lagi otoritas Alkitab sebagai firman Allah, tetapi banyak menekankan psikologis, filsafat, antropologi sosial, lingkungan hidup, pluralisme agama. Apa artinya, Bu sekalian? Gereja banyak yang sudah tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Ada yang mengatakan gereja mengandung firman Allah, gereja ada mitosnya digambarkan di situ. Dan sudah tidak banyak gereja, bahkan maaf ada gereja Kristus juga banyak yang hamba Tuhannya yang tidak lagi memegang Yesus Kristus juru selamat satu-satunya, maka muncul statement of faith. Jadi Yesus hanya salah satu juru selamat. Itu ada juga dalam satu kehidupan.
Saya pernah mendengar khotbah-khotbah di sini. Bapak sekalian, jadi apanya? Tidak lagi sentralisasinya kepada Kristus pusat keselamatan. Alkitab lagi. Maka berdoanya masalah sosial, ya hendaknya kamu membuang sampah, ini anorganik, ini organik, itu baik saja, tapi itu seringkali sampaikan mimbar berulang-ulang. Hendaklah buang sampah pada tempatnya. Itu nggak usah diajari sekalian, bukan tempatnya. Kita memang itu memang bagian jemaah sudah secara praktis harus dilakukan. Tapi seringkali itu menjadi mimbar gereja yang terus menerus, yang tidak beda dengan yayasan sosial dalam menyampaikan pengarahan. Jadi gereja tempat menjadi kita penataran, gereja menjadi satu tempat apa? Pembinaan lingkungan hidup. Memang itu baik, tetapi seringkali itu mengurangi. Ajaran agama memang jangan membunuh, jangan, itu sudah biasa. Tapi apakah yang dimaksud jangan membunuh dengan kekristenan? Apa arti hidup kekal? Apa artinya Kristus juru selamat? Apa Alkitab firman Allah? Itu tidak ditekankan kehidupannya. Dampaknya apa? Gerak gereja tidak lagi mencari jiwa untuk menjadikan murid Kristus. Kan agama sama saja. Ada pendeta-pendeta berikut banyak. Kalau gereja agama sama saja, mengapa jadi orang Kristen? Banyak para pendeta jatuh dalam konsep ini sekarang, zaman pluralisme agama. Toleransinya kebablasan. Kita memang harus toleransi, tetapi bukan toleransi yang kompromi, yang mengakui iman mereka. Ya. Sama, kita percaya Yesus Kristus, itulah gereja. Kalau gereja sudah tidak percaya kepada Yesus, itu bukan lagi gereja. Itulah yang sedang terjadi di sini. Gereja sudah masuk dari susupi teologi, susupi dengan pluralisme agama. Keselamatan itu bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Konsepnya apa, Bapak sekalian? Itu diajarkan oleh teolog Indonesia sebetulnya yang kita kenal, ya sekarang sudah almarhum, juga gambarkan begini. Konsepnya kelihatannya masuk akal. Allah itu begitu akbar. Begitu akbarnya sehingga kita tidak bisa menilai akbar. Maka kalau Alkitab ini di atas kita hanya satu-satunya kebenaran, maka itu berarti kita membatasi keakbaran Allah hanya melalui Alkitab. Itu teologinya. Maka kalau boleh kita percaya, orang Kristen percaya Alkitab sebagai kebenaran, tetapi tidak boleh menutup kemungkinan Allah yang akbar itu menyatakan kepada agama-agama lain, kitab-kitab yang lain. Maka muncullah pluralisme agama, bahwa di agama lain juga ada keselamatan. Bahkan belum tentu orang Kristen juga belum tentu selamat. Itu yang sekarang yang merasuk teologi yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Nah, jemaah sekalian, jadi pemberitaannya bukan lagi menjadikan murid Kristus selama satu-satu. Yang keempat tuh sekali yang terakhir bagian, yaitu orientasi ibadah. Kelihatan kita menarik kalau ibadah gitu. Gereja-gereja ibadah dengan euforia, dengan sukacita, dengan puji-pujian, dengan musik yang meriah, kelihatannya oke saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang boleh melihat, saya pernah mengikuti ibadah ini. Tidak ada tanda-tanda orang itu merendahkan diri. Tidak ada tanda-tanda perendahan diri kepada Tuhan. Apa artinya pengampunan dosa? Artinya perendahan diri, pengakuan Allah yang besar, yang Maha Kasih. Seringkali tidak disampaikan. Kalau pimpin ibadah seolah-olah diri yang paling suci seperti malaikat Tuhan, tidak pernah menganggap dirinya ada kekurangan. Itulah yang sekarang terjadi dalam gereja-gereja, euforia dalam kehidupan juga. Gereja cenderung entertainment. Maka tidak heran artis-artis yang terkenal dipajang. Ya, untuk menarik banyak orang. Tapi apa Bapak sekalian, ujung-ujungnya kembali yang pertama tadi,
menarik banyak orang, artis-artis diundang. Saya pernah mengikuti satu ibadah yang di Bandung. Memang artis menyanyi, memang saya menyanyi bagus ya. Orang Petubat Baru, ya, Petubat Baru dari orang non Kristen jadi Kristen. Terus wah dia menyanyi sambut luar biasa. Ya. Setelah khotbah, itu pendeta mudanya yaitu menyampaikan begini. Saudara-saudara jemaat, artis ini begitu luar biasa, mujizat Tuhan, amin, amin. Wah gitu, tepuk tangannya luar biasa. Tapi akhir-akhirnya berapa artis ini harus kita bayar? Tidak saya katakan, tetapi mari kita mengumpulkan harta ini. Nah, kita bukan ibadah yang murah-murahan. Maka Bapak lihat dompet-dompetnya. Iya. Depan ada tempat transfer di situ. Ya. Ada mesin. Wah, Bu sekalian, itu. Jadi artis-artis untuk memancing orang. Bu sekalian, apakah ini Bapak Ibu menurut satu gereja? Menurut saya dia tidak menjalankan gereja yang sesungguhnya. Gereja yaitu menghargai jiwa-jiwa. Siapapun mereka, hati mereka, jiwa manusia. Saya berulang kali terus menyampaikan bahwa Tuhan begitu menghargai jiwa-jiwa yang miskin-miskin, bahkan orang gila pun membuang 2000 babi, menunjukkan bahwa betapa berharganya jiwa manusia. Itulah gereja yang sesungguhnya. Ini menjadi ujian mungkin dengan saya, dengan Pak Bosan di dalam kehidupan hamba Tuhan. Kadang-kadang kita harus belajar menegur ya. Menegur siapa saja yang berdosa, menghargai siapapun manusia, tidak membeda-bedakan. Orang yang mungkin tidak mempunyai apa-apa, tapi sama membutuhkan kasih daripada Allah. Dan kitalah alat anugerahnya. Maka para penatua yang akan ditapis, mari kita mulai konsep ini harus tanamkan baik-baik dalam otak kita. Betul-betul kita mengasihi. Kalau Bapak Ibu bisa mengasihi jiwa-jiwa yang kemarin khotbahnya Pak Bosan juga, yang miskin, yang kecil, anak kecil, gambaran tidak berdaya, yang hina, yang tidak berdaya, disitulah kita melayani Kristus. Tuhan berulang kali menekankan, kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak melayani yang paling hina ini, kamu tidak layak menjadi muridku, menjadi pelayanku. Kitab Injil selalu diwarnai oleh tekanan-tekanan yang demikian, supaya gereja terpelihara kesuciannya, supaya hamba-hambanya memberitakan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah. Dan banyak orang ini, kalau Bapak Ibu sekalian sampai masuk dalam kerendahan, Bapak nggak pernah tersinggung dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya, ya saya katakan kalau kita sekarang lagi dihadapkan melihat sebuah partai apa itu lagi ribut, itu wajar. Gereja aja ribut juga banyak ya kan, nggak usah pusing. Maka kita harus belajar gereja suci, kesejatian gereja di sini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar. Mari para penatua, rekan-rekan sekerja kita semua, mari kita mengasihi jiwa yang terhilang. Siapa maupun mereka, tanpa pamrih. Jiwa itu di hadapan Tuhan sangat berharga seperti Kristus. Niscaya bahwa aku akan diberkati sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan dimuliakan dalam hidup Bapak Ibu sekalian dan keluarga. Amin. Mari kita bersatu sejenak, dan setelah itu penatua memimpin pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri.
Bersama gereja-gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, sesuai dengan nota jemaat dan ketentuan kita bersama bahwa hari ini akan diteguhkan para penatua menjadi anggota majelis dalam periode 2021 sampai 2024. Oleh karena itu saya mengundang semua calon penatua untuk berdiri di tempat yang sudah disediakan. Mari ke tempat mau berlutut. Ya. Jemaat kasih Kristus, hari ini sebagaimana telah diwartakan di dalam jemaat kita berturut-turut, maka pada hari ini akan dilaksanakan peneguhan terhadap para penatua Gereja Kristus Pamulang dalam jabatan majelis jemaat dalam periode tahun 2021 sampai 2024. Kepada saudara sekalian, kita bersiap diri mendengar tentang titah dan dasar jabatan gerejawi. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 2 dan selanjutnya demikian. Berhubung dengan itu 12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang atau lebih di sini ya sekarang. Orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas pelayanan mereka, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan doa dalam pelayanan firman. Jabatan penatua adalah jabatan yang indah seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, karena itu seorang penatua dihargai nyata dan tuntutan yang dikatakan di dalam firman Tuhan demikian. Penatua hendaknya orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya 1 istri atau suami, dan anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena tidak dapat senonok atau tidak tertib, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, seolah dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ia sanggup menasihati orang lain berdasarkan ajaran itu atau firman Tuhan. Perintah dan nasihat. Inilah perintah Tuhan melalui Rasul Paulus kepada saudara-saudara para penatua. Aku menasihatkan kamu, hai para penatua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaannya. Demikian perintah dan nasihat. Sekarang jemaat sekalian dan juga para penatua dan penatua, dengarkanlah pertanyaan-pertanyaan supaya nyata panggilan saudara sebagai penatua. Nanti akan kita jawab satu persatu, sekalian dengarkan. Demikian. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani jemaat sebagai seorang penatua? Yang kedua, apakah saudara berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan saudara baik setia sesuai dengan firman Tuhan? Yang ketiga, apakah saudara menerima dan mentaati tata gereja-gereja Kristus sebagai dasar dan pegangan di dalam memimpin
jemaat Tuhan. Apa jawabmu, Ibu Berti? Apakah jawabmu, Bapak Prempi Matulesi? Apakah jawabmu, Ibu Christine Katarina? Apakah jawab Bapak Prana Johan Runtur Rambi? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawabmu, Ibu Indar Rini Susiawati? Ya, apa jawabmu, Bapak Renaldo Putar-Putar? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Ya. Apakah jawabmu, Ibu Siana Magdalena Pati Pumawe? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Ya. Apa jawabmu, Ibu Yema Asima Magdalena? Ya. Apa jawabmu, Bapak atau Saudara Sepanya Wahyu Dirianto? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Ya. Jemaat sekalian, berdasarkan jawaban Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian akan diteguhkan sebagai Penatua Jemaat Gereja Kristus Pamulang periode 2021 sampai 2024. Sekarang saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berlutut. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian yang hadir boleh berdiri. Dan jemaat yang di rumah boleh berdiri. Mari saya akan naikkan doa berkat. Kiranya Roh Kudus memenuhi saudara-saudara untuk jabatan dan pelayanan sebagai penatua jemaat yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memanggil saudara dalam tugas pelayanan dan yang kudus ini, kiranya menyertai, mengurapi dan memperlengkapi serta memberikan kekuatan dan kuasa kepada saudara-saudara dalam menunaikan tugas pelayanannya dengan baik dan tetap setia sampai pada akhirnya. Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan berdiri Bapak Ibu sekalian. Sekarang dengarkanlah amanatan kepada saudara. Para penatua yang terkasih, perhatikanlah kawanan domba Allah, gembala kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Dan percayakan kepadamu tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sekarang saya undang untuk menghadap kepada jemaat. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah para penatua saudara sekalian, sambutlah dan dukunglah mereka dalam doa dan kasih Tuhan. Dengarkanlah pengajarannya, nasihatnya dan pimpinannya. Mereka dengan berbuat demikian, maka damai sejahtera Allah akan mengiringi hidup saudara sekalian. Tuhan berkati sekalian. Amin. Silakan kembali menghadap, mari. Sekarang penatua akan menerima akte peneguhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan memberikan akte peneguhan hari ini. Yang pertama diserahkan kepada Berti. Sepanya Wahyu Dianto. Yuhema Magdalena. Kindarini Napitupulu.
Christine Katarina, Siana Magdalena, Brampi Matulesi, Prana Johan Runturambi, dan Reynaldo Butar-Butar. Demikian jemaat sekalian, sekarang saya minta kembali ke tempat, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kasih-Mu, untuk pelayan-pelayan yang baru di dalam kemajelisan periode 2021 sampai 2024. Mereka telah bersedia dan percaya kepadamu, siap untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan, jaga setiap pribadi keluar masuk mereka, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai ayah, sebagai bapak dari anak-anak, ibu dari anak-anak. Bila Tuhan kiranya menjaga mereka, memberkati mereka. Jadikanlah mereka juga teladan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Tapi juga mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Kami melalui mereka Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Mereka dapat bekerja sama satu sama lain oleh karena kasih. Kami sama-sama punya motivasi yang baik, yang benar, bahwa kami mengasihi Tuhan dan ingin membangun gerejanya. Supaya hati kami, hati yang penuh kasih kepada jiwa-jiwa yang hilang, hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hati yang penuh pengurapan, pikiran, perasaan semua dikuasai oleh kehendak Allah. Dan firman-Mu terus menguasai hidup mereka. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing, apa yang mereka sudah percayakan. Tuhan, kami berdoakan mereka juga dapat membagi waktu dengan baik, waktu bagi keluarga, waktu dalam pekerjaan, waktu bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, menjaga, melindungi. Kasih setia Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas dan kelak menjadi dewasa dalam anugerah-Mu. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan mereka sehari-hari, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kira Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Kami tatang mereka semua, para penatua yang baru ini di dalam anugerah Tuhan. Dan nanti sebentar siang Tuhan, kami ingin membagikan tugas juga pekerjaan pelayanan, supaya kami tertib dalam menjalankan tugas panggilan melalui gereja-Mu. Tuhan, berikan hikmat kami masing-masing dengan anugerah-Mu, supaya melalui kami gereja-Mu dibangunkan. Terus kami melihat kasih karunia Allah yang sedang bekerja dan akan bekerja dan terus bekerja dalam hidup kami, karena Tuhan terus hadir dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, mulai melalui jemaat-Mu, melalui para penatua ini, kami terus juga diberikan hati untuk mengasihi mereka anggota jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, pada hari ini kami mengucapkan syukur juga untuk masuk minggu yang pertama di bulan Maret ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menjaga kami dari masalah COVID. Kami tetap menjaga, kami tetap menjaga protokol kesehatan, namun Tuhan juga terus menjaga kami dari sakit penyakit. Bagi saudara kami yang pernah terpapar, Tuhan terus pulihkan supaya kami menjadi orang-orang yang sehat, itu menjadi anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama hari ini juga bersama Sinode Gereja Kristus. Peneguhan para penatua serempak ini kami serahkan kepada Tuhan, supaya melalui Sinode Gereja Kristus yang hadir di Indonesia ini, Tuhan menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Kembalikan kami menjadi gereja yang sejati Tuhan. Motivasi kami, setiap rohaniwan, setiap penatua yang ada di dalamnya, kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang mencari jiwa yang terhilang. Terima kasih Bapa, semua kecukupan biaya kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk Gereja Kespamulang secara khusus juga biaya operasional keuangan kami Tuhan. Kami percaya kalau kami bekerja dan mencari jiwa, bahkan mencukupkan, bahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami secara material, khususnya keuangan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Kau sumber berkat, tidak ada yang pernah kekurangan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih bersama hamba-Mu, penatua khusus Peposan, kami berdoa Tuhan juga ikut campur tangan dalam bersama para penatua yang baru,
Tuhan kiranya terus menjaga kami dalam kebersamaan kami untuk melayani. Terima kasih untuk semua itu Bapa. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, khusus pemerintahan kami, untuk Presiden Jokowi dan kabinetnya untuk mengatur negara ini semakin baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jagalah para pemimpin kami Tuhan. Kami menjaga, berikan mereka kebijaksanaan supaya melalui kebijaksanaan mereka, gerejamu juga boleh bersaksi dengan leluasa memberitakan kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya, sementara apabila kami juga menjalani minggu yang baru ini, semua di dalam tuntunan gembala yang baik. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, jemaat yang kasih Tuhan, saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengarkanlah Mazmur 54 ayat 8, demikian sabda Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan syukur yang terbaik, diiringi dengan pujian persembahan PKJ 146 ayat 1 dan ayat 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan syukur, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu. Baik jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, benar Tuhan, hari ini ataupun dalam minggu ini kami memberikan persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur kami. Karena Allah begitu baik, Allah begitu peduli kepada kami. Kami memberikan persembahan kami. Kami tahu itu juga berasal daripadamu. Karena itu Bapa, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan doa kami, biarlah persembahan yang kami kumpulkan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan ajari kami Bapa, agar kami setiap hari mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang benar di hadapan-Mu. Kemanapun kaki kami melangkah, apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan mengarahkannya kepada kebaikan,
sehingga kami diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas waktu ini. Terima kasih atas persembahan ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kami berdoa. Amin. Amin. Baik, jemaat duduk kembali. Jemaat sekalian, sebelum kita lanjutkan mengakhiri, sekarang akan serah terima dari majelis lama untuk penatua yang baru akan mewakili. Saya tunjuk saja, mungkin Pak Renaldo mewakili penatua yang baru untuk menerima serah terima dari majelis yang lama. Melayani, silahkan. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini resmi setelah tadi ada peneguhan oleh hambanya Pak Pendeta Kris, maka hari ini resmi kami majelis di periode 2018 dan 2021 resmi hari ini menyerahkan estafet kepemimpinan gereja ini, estafet kepemimpinan kemajelisan kepada penatua atau majelis 2021-2024. Harapan kami apa yang baik yang ada di kemajelisan 2018-2021 silahkan ditingkatkan. Apa yang kurang berkenan periode lama mungkin bisa dilupakan. Pesan kami hanya satu untuk penatua, kita harus kuat dalam penyembahan dan harus kuat dalam pelayanan. Jangan kuat dalam pelayanan tapi lemah dalam penyembahan. Kenapa? Kalau kita hanya kuat dalam pelayanan, kita akan kecewa. Tetapi kuat dalam penyembahan, kuat dalam pelayanan, disitulah pelayanan kita bertumbuh, disitulah pelayanan kita berbuah, dan jemaat sungguh diberkati. Amin. Saya serahkan. Tuhan memberkati, selamat melayani. Baik jemaat, mari kita bangkit berdiri. Jemaat sekalian, sekarang pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Dan jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan pulang dan kita akan terus menjalankan kegiatan kita, aktivitas kita, panggilan kita dengan pujian pengutusan Kidung Jemaat 260 ayat 1 dan ayat 3 dalam dunia penuh kerusuhan. Dunia penuh kerusuhan, di tengah gemerut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah
sekalian kekasih, arahkanlah hatimu, hadaplah menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Amin. Kita akan mendengarkan penegasan warta. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Baik jemaat yang di gereja maupun jemaat yang ada di rumah. Warta jemaat hari ini adalah minggu ketiga Prapaskah. Terima kasih untuk jemaat sekalian yang sudah bergabung di dalam ibadah live streaming pada hari ini. Harapan kami untuk minggu ke depan kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Pada hari ini kita telah dilayani dalam pemberitaan firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Emeritus Christian Yudono MDiv. Terima kasih Bapak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk penata layan pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan wanita pada hari Selasa, tanggal 9 Maret, pukul 5 sore sudah berjalan seperti biasa. Dan juga persekutuan doa misi hari Jumat, tanggal 12 Maret, pada pukul 7 malam. Dari sekretariat, persembahan perpuluhan dan kas gereja diberitahukan kepada jemaat pada hari Selasa dan hari Jumat bulan Maret ini. Jemaat boleh membawa persembahan perpuluhan dan juga kas gereja pada jam kantor, yaitu jam 9 sampai dengan jam 17. Kemudian penata layan ibadah. Untuk penata layan ibadah minggu ini, ibadah youth maupun sekolah minggu digabung dan akan dimulai kembali pada minggu depan. Dan untuk ibadah tengah minggu boleh aktif kembali. Kemudian peneguhan majelis periode 2021 sampai 2024 telah dilakukan peneguhan untuk para penatua dalam kemajelisan periode 2021 sampai 2024 sebagai berikut. Yang pertama Ibu Berti, yang kedua Bapak Brampi, yang ketiga Ibu Christine Katarina, keempat Bapak Frana Johan Runturambi, kelima Ibu Kinda Rini, keenam Bapak Reynaldo Butar-Butar, ketujuh Ibu Shana Magdalena Patipawai, kedelapan Ibu Yuhema Magdalena, 9 Bapak Zefanya Yudianto. Kita terus mendukung dalam doa untuk kemajelisan periode yang baru ini. Kiranya Tuhan boleh turut campur tangan di dalam setiap pelayanannya. Kemudian warta selanjutnya yaitu perpanjangan masa jabatan Penatua John Edis Purba sesuai dengan tata gereja tata laksana bab 12 pasal 46 ayat 3C untuk penatua yang duduk di dalam BPMS Sinode. Bersama ini maka Majelis Jemaat Gereja Kristus Pamulang memperpanjang masa pelayanan dalam jemaat untuk penatua John Edis Purba sampai dengan bulan Agustus 2021 atau sampai terbentuknya
Badan Pekerja Majelis Sinode periode 2021 sampai 2024. Demikian kiranya agar jemaat dapat mengetahuinya. Kemudian pada hari ini setelah ibadah akan dilakukan rapat majelis bulanan pada pukul 12 siang. Selanjutnya masa peralihan kepengurusan berdasarkan surat keputusan pengangkatan badan pengurus yang membantu tugas majelis periode 2018 sampai 2021, yaitu badan pengurus youth, badan pengurus sekolah minggu, badan pengurus wanita, dan panitia pembangunan. Maka bersama ini Majelis Jemaat Gereja Kristus Pamulang menyampaikan bahwa bersamaan dengan berakhirnya masa pelayanan majelis periode 2018-2021 pada tanggal 7 Maret 2021, maka badan pengurus dan kepanitiaan yang disebut di atas dalam masa peralihan sampai terbentuknya badan pengurus atau kepanitiaan yang baru. Khusus untuk kepanitiaan Natal 2020 dan Paskah 2021 tetap berjalan. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya, berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Sadu Sadono, yaitu ayahanda dari Saudara Danar Buntoro, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021. Dan juga pada hari ini telah meninggal dunia Ibu Sri Indiati binti Abdullah Rasyad, yaitu adik dari Ibu Ning, yang pada hari ini sudah dipanggil pulang. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan turut berduka cita kiranya penyertaan Tuhan, penghiburan dari Tuhan menyertai keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mendapat surat dari Sinode Gereja Kristus mengenai video dan buku data anak penerima beasiswa. Saya akan membacakan suratnya. Bersama ini, kami BPMS Sinode Gereja Kristus memberikan kepada Bapak Ibu Majelis Gereja Kristus sebagai himbauan agar video klip dan buku tersebut dapat dipublikasikan kepada jemaat untuk mendukung dan bisa berkontribusi menjadi orang tua asuh bagi anak-anak kita. Kami akan memutarkan video klipnya dari program Diakonia Gereja Sinode Gereja Kristus.
Oh, jemaat penerima. Oh gitu. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena sampai saat ini kita masih diberi nafas kehidupan dan masih diberi sukacita damai sejahtera. Kita juga patut bersyukur karena meskipun pandemi COVID-19 belum tahu kapan berakhir, tapi anak-anak kita masih bisa terus bersekolah, mengikuti pendidikan mereka meskipun dengan cara pembelajaran jarak jauh. Banyak jalan menuju Roma. Itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan pejuang anak-anak kita saat ini. Pepatah itu juga yang mengajarkan mereka untuk tidak putus asa dalam melanjutkan pendidikan mereka. Itulah yang kita harapkan. Mereka tidak hanya sukses di dunia akademik, tapi kita mendorong dan memberi semangat kepada mereka agar mereka juga terus memperlengkapi diri mereka dengan keahlian-keahlian tertentu dan berprestasi di bidang lainnya. Dengan keahlian yang mereka miliki, kita harapkan mereka siap bersaing dan tetap eksis dan menjadi pribadi yang berkualitas. Inilah profil prestasi anak-anak kita. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rada Hayati. Saat ini saya bergereja di Gereja Kristus Jembatan Kita Pocongklong. Saya bersekolah di SMP Baitul Dadap Kosambi Tangerang. Saya kelas 7 SMP. Saat ini saya sedang berlatih musik untuk pelayanan di gereja. Saya ingin dipakai Tuhan dalam bermain musik. Terima kasih kepada Bapak Ibu, donatur Gereja Kristus yang telah memberi saya beasiswa. Kiranya Bapak Ibu tetap setia memberi saya beasiswa dan teman-teman saya, agar kami dapat berprestasi dan bersekolah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Bobi Sagius Anggara, biasa dipanggil Bobi. Saya bergereja di Gereja Kristus Jembatan Hitam Pocongklong dan sekarang saya kelas 12. Selain belajar, saya juga hobi bermain basket. Dalam seminggu saya bisa latihan 3 kali, jika ada event-event tertentu bisa 4 atau mungkin 5 kali. Saya sudah menjuari beberapa pertandingan seperti contohnya sekolah di Cinta Kasih Seci Jakarta Barat dan juga termasuk event-event pemerintahan seperti TRX3 Dispora dan TRX3 DBL. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang telah mendukung saya dalam pendidikan saya. Semoga suatu saat saya bisa menjadi manusia yang berguna dan sukses. Terima kasih para donatur. God bless you. Untuk itu agar anak-anak kita bisa terus bersekolah, menggapai mimpi mereka dan terus berprestasi, uluran tangan kasih saudara untuk menjadi orang tua asuh itulah harapan kami. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudari Yeni di nomor 021 221 24 905 di kantor Sinode atau di WA dengan nomor 0811 875 6006. Pertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, itulah Bapak Ibu video klip dari Diakonia Sinode Gereja Kristus. Kiranya kita boleh mendukung untuk perkembangan pendidikan anak-anak kita dengan menjadi orang tua asuh. Baik, warta yang terakhir untuk jemaat kita yang berulang tahun di bulan Maret ini di minggu pertama, yaitu pada tanggal 2 adik Abigail Lovely DT Purba, kemudian tanggal 3 Maret saudari Jovita M. Simorangkir, tanggal 4 Maret saudara Marco Garcia Tampu Bolon. Sebagai hadiah dari firman Tuhan terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati